banyak orang itu ya, orang umumnya itu melihat pajak itu pasti bayar. Ya. Nah, yang kita lebih fokuskan hari ini adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan. Ya kan yang tadi PPH. bilang, aduh dipotong nih. Nah, Padahal belum tentu. belum tentu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Mitra Grab di seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Papa hari ini sehat banget gitu ya. Pengen kopdar online bareng sahabat Mitra juga tentunya. Di kopdar online hari ini spesial, kita akan ada bintang tamunya gitu ya. Udah pada ketahuan gitu bintang tamunya siapa? Nanti akan Papa kenalin lagi. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan pajak sebenarnya. Biasanya kalau kita ngomongin pajak, sahabat Mitra itu udah pikirannya, aduh dipotong lagi, duit lagi gitu kan ya. Jangan galau, jangan risau. Yuk kita bahas pajak bareng Popa, dan Popa akan hadirkan pakar-pakar pajak yang ada di sini. Jadi biar sahabat Mitra tidurnya lebih tenang nantinya gitu ya. Jadi jangan yang dipikir, wah ada orang pajak kita disuruh pajak, kita ada potong. Enggak, bukan kayak gitu. Intinya di sini kita pengen ngasih tahu, edukasiin sahabat Mitra biar melek tentang pajak itu seperti apa gitu ya. Karena biasanya sahabat Mitra taunya ya bayar pajak motor, pajak mobil gitu kan. Tapi kan sebenarnya banyak gitu ya. Ya nanti kita akan bahas lebih dalam seperti apa pajak itu dan pajak penghasilan itu seperti apa, nanti kita bahas. Daripada dengerin Popa ngomong mulu ya, kita coba langsung aja deh. Ya kita undang langsung perkenalan untuk bintang tamu kita hari ini. Ya ada Mas Najib selaku penyuluh Kanwil DJP Jakarta Utara dan Mas Bobi dari tim pajak Grab Indonesia. Halo, selamat siang. Ya. Mas Najib, selamat siang. Mas Bobi, selamat siang. Salam olahraga. Salam. Oh iya enggak ya. Ini kita kayak mau komentator, bukan. Iya. Bajunya Celtic sih. Iya. Benar. Kita udah kelihatan kayak pengen diskusi tentang olahraga gitu ya. Tapi ini keren banget sih. Ini keren banget gitu ya. Ada Mas Najib dari perwakilan DJP gitu ya, Jakarta Utara. Terima kasih atas waktunya Mas Najib, Mas Bobi. Ya ini mau datang ke studio Popa gitu ya. Wah, ini Popa senang banget gitu ya. Ini makin lengkap sahabat Mitra, ini makin lengkap. Kalau sebelumnya Popa udah hadir ada Ustadz, terus juga waktu itu dokter, waktu itu Pak Menteri juga hadir. Sekarang langsung penyuluh dari pajak dateng. Nah, kalau waktu itu kita pernah kopdar online bareng Mas Bobi. Betul ya Mas Bobi ya? Betul banget. Nah, ini langsung sama Mas Najib gitu. Ini luar biasa banget sahabat Mitra. Ini pakar-pakar pajak yang ada di Grab dan di DJP gitu ya. Nah, sahabat Mitra kalau ada yang mau nanya boleh, siapa tahu mau sapa dulu Mas Najib ke sahabat Mitra, Mas Bobi. Iya. Saya nih. Boleh sapa dulu boleh. Sebetulnya ya Mas Popa ya, sebelum saya menyapa nih ya. Tadi pas dibilang katanya pernah ngundang menteri. Jadi ini kursi bekas menteri ya? Pantesan beda ya. Rasanya anget gitu ya. Halo, selamat siang seluruh Mitra Grab di seluruh Indonesia ini Seluruh ya. Indonesia Ya. Semoga rekan-rekan selalu sehat dan mudah-mudahan order lancar terus, rezekinya lancar seperti. Betul. Gacor ya Mas ya. Gacor. Salam gacor. Mas Bobi boleh disapa? Sama, semoga teman-teman sahabat Mitra Grab sehat terus dan yang pasti ordernya gacor. Nah, itu dia. Karena kalau kita ngomongin sugesti, kalau kita ngomong gacor, insya Allah Amin. Iya. orderannya juga itu. Kalau energi positif, Betul. ya. Kalau Secara tidak sadar ya. secara tidak sadar. Tapi kalau kita bilangnya anyep paman, ya udah sampai sore nanti anyep. Ya, Gitu betul. ya, secara nggak Setuju, langsung. setuju. Benar ya Mas Bobi Setuju ya? banget. Betul. Nah, Mas Bobi, Mas Najib, Ya. kalau kita pengen ngobrol ngomongin pajak, seperti yang tadi Papa bilang, kalau kita ngomong pajak biasanya sahabat Mitra itu udah mulai panik duluan, udah mulai potongan lagi. Iya. Sebenarnya bener nggak sih tadi pas Papa nyapa ngomongin pajak belum tentu potongan, Ya, betul nggak sih? betul. Jadi Betul. begini, Mas Popa, banyak orang itu ya, orang umumnya itu melihat pajak itu pasti bayar. Ya. Padahal pertama kita harus memahami dulu pajak itu ada dua macam Mas Popa. Nah, apa aja tuh, Pertama, Mas? pajak daerah. Pajak daerah, Kedua, pajak pemerintah pusat. pemerintah pusat. Orang itu kalau ngomong pajak pasti langsung bilang gini, saya tiap tahun bayar pajak kok. Pasti maksudnya pajak motor. Kendaraan ya. Nah, padahal pajak motor dan pajak rumah PBB itu masuk ke penerimaan daerah. Pajak daerah yang tadi ya. Pajak daerah. Yang pertama. Dan ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pajak daerah dan retribusi. Kita biasanya singkatnya PDRD. PDRD. Ya, jadi semua pajak daerah masuk sini. Pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, semua ada di sini. Di daerah ya? Pajak daerah. Baik. Satu lagi yang kita akan bahas hari ini namanya pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Oke, baik. Umumnya kita akan langsung kering ya dengan namanya pajak penghasilan atau PPH. Satu lagi adalah PPN. PPN. Pajak pertambahan Nilai. Sebagai intermezzo di awal, PPH itu diatur oleh undang-undang, namanya Undang-Undang Pajak Penghasilan. Baik. Sedangkan PPN itu di Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Biasanya disingkat PPN dan PPNBM. PPNBM. Ini kayak mau beli mobil. Ya, Nah, betul itu dia. sekali. Ada PPNBM-nya, Betul. ya kan? Kemarin ada Kenaikan. keringanan. Keringanan PPNBM pada saat waktu COVID. Betul. Ya, itu adalah PPNBM. Kenapa harga mobil mahal? Karena itu masuk ke dalam kategori barang mewah. Barang mewah. Tidak Baik. semua orang bisa beli mobil. Benar. Gitu. Nah, terus di tahun 2021 itu ada Undang-Undang Nomor 7 namanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ya, itu juga akan kita bahas. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Jadi di undang-undang ini dia mencakup seluruh undang-undang perpajakan. Jadi ada pembaruan-pembaruan ada dibahas di situ. Ya. Nah, yang kita lebih fokuskan hari ini adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan. Ya kan yang tadi PPH. bilang, aduh dipotong nih. Nah, Padahal belum tentu. belum tentu. Gitu kawan. Jadi yang namanya penghasilan, artinya sesuatu yang menjadi nilai tambah bagi kita. Betul. Sesuatu yang bisa kita konsumsi, bisa Betul kita banget. belanjakan, itulah namanya penghasilan. Penghasilan. Apakah semua penghasilan dikenakan pajak? Belum tentu. Belum tentu. Itu dia. Kita akan kupas sebenarnya Mas Najib. Oke, Ya. Jadi ya. kalau kita ngomongin PPH, ya ini langsung aja mulai gitu ya. Kalau ngomongin PPH kan ya tadi Mas Najib juga pasti ada peraturan, terus ada yang berbeda gitu. Kayak misalkan Popa nih yang kerja gitu kan, Iya. sama sahabat mitra yang bukan karyawan. Ya. Nah, ini kita pengen tahu nih Mas Najib, bedanya apa sih? Ya, pajak penghasilan baik yang kayak karyawan kayak Popa ataupun yang kayak sahabat mitra nih, Ya. gitu. Jadi biar kita tahu dulu sahabat mitra tuh kenanya masuk yang karyawan atau bukan sih, karena judulnya juga mitra gitu. Betul. Kan? Nah, boleh Mas Najib. Ya, supaya kita bahasannya tidak terlalu lebar, saya ambil contoh Grab Bike, Grab motor. Bike, motor. Oke? Jadi kita contoh ambil Grab Bike. Jadi, nah dalam hal ini Grab Bike atau mitra Grab yang berkendara motor, itu kan ketika mendaftar tentu tidak ada nominal tertentu sebagai penghasilan tetap. Ya, betul. Ya, penghasilan para mitra tergantung dari seberapa banyak order yang mitra selesaikan. Betul. Dan itu pun order beda-beda. Ada yang deket terus, jarak dekat sehingga dapatnya kecil-kecil tapi banyak. Ada juga mungkin dia besar, misalnya satu hari bisa ada 5 order tapi satu order 20 km Ya, misalnya. Betul. Beda juga penghasilannya. Karena beda-beda penghasilannya dan mereka adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan khusus dan spesialisasi, yaitu sebagai angkutan motor tadi, Ya. ojek, kita sebut dengan Grab ojek bike. biasanya ya, atau di Grab itu Grab Bike, maka penghitungan mereka khusus. Oke. Yang mereka terima dari order itu adalah penghasilan kotor. Baik. Penghasilan kotor adalah penghasilan yang diterima dan belum dikurangi oleh biaya yang dia keluarkan. Ya, betul. Ya kan pasti dong mereka butuh isi bensin, Betul isi banget. perut, Nah, ya kan? betul. Beli nasi pecel. Nah, itu kan sebuah biaya-biaya yang harus dia perhitungkan Keluarkan, iya. ya. Nah, sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 17 tahun 2015 itu tentang norma penghitungan penghasilan neto. Nanti kalau cepet banget bisa diulang videonya ya. Iya, betul banget. Atau kita biasa singkat NPPN. NPPN. Penghitungan penghasilan neto dari teman-teman profesional tadi ada persentasenya. Saya ambil contoh Grab Bike. Penghasilan neto mereka adalah 15% dari penghasilan bruto. Baik. Kita ambil contoh. Contohnya ya. Satu bulan Popa sebagai seorang driver Grab Bike mendapatkan penghasilan kotor 5 juta 5 atau 10 juta lah biar gampang ya. Ya, ya. 10 juta satu bulan.
Berdasarkan peraturan Dirjen Pajak tadi yang saya jelaskan, maka penghasilan bersihnya adalah 15%. 15%. Dari 10 juta dikali 15%. Ya. Berapakah itu? 1.500.000. Iya, Mas Bobi. Mas Bobi dapat voucher. Jadi 1.500.000 adalah penghasilan bersih. Penghasilan bersih ya. Nah, kan penghitungan pajak itu 1 tahun. Ya. Misalnya kita ambil contoh tadi 10 juta sebulan selama 1 tahun. Artinya ada 12 bulan ya. Tadi ada 1.500.000 untuk 1 bulan dikalikan dengan 12 itu berarti 18 juta. Ya. 18 juta adalah penghasilan bersih Sahabat Mitra. Ini contoh ya, sahabat ini contoh mitra. ya, contohnya saja 18 juta. Terus dari 18 juta kayaknya bersih saya kecil banget ya, 18 juta setahun dipajakin lagi. Belum selesai penjelasan kita. Jangan lupakan penjelasan saya tadi tentang PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Misalnya drivernya adalah seorang jomblo. Kenapa jomblo? Karena paling gampang saya nyebutnya jomblo. Paling enteng lah ya. Jomblo ya, 54 juta setahun. Ya. Penghasilan tadi 18 juta setahun bersih. 18 juta dikurangin PTKP, 18 juta dikurangin 54 juta, berapa? Negatif. Minus. 0. Ya. Atau 0 ya. ya. Atau 0, karena di bawah 0 ya angkanya ya. Terus maksudnya gimana nih Mas Najib? Maksudnya adalah dengan penghasilan bersih 18 juta dan status PTKP yang 54 juta tadi karena masih jomblo, maka tidak ada pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh driver tersebut. Oke? Jelas. Sehingga tadi yang saya katakan bahwa tidak semua penghasilan dikenakan pajak. Gitu. Nah. Jadi mudah-mudahan nih, misalnya habis dengerin penjelasan saya tadi berapa menit? Cuma sebentar kayaknya. Bentar banget. Penjelasan saya yang tadi pendek tadi, mudah-mudahan para mitra itu mulai tercerahkan bahwasannya dengan mengerti pajak, dengan taat pajak, tidak lantas dikejar-kejar oleh pajak. Seperti itu. Jadi yang tadi yang dibilang gitu ya, kalau tadi sahabat mitra ada yang nggak kena pajak gitu kan ya, Ada. tapi ada juga yang kena pajak gitu ya, Ya, Mas Najib ya. ada. Tapi tergantung dari besaran penghasilan bersihnya gitu ya. Betul. Nah itu sahabat mitra. Nah berarti dalam hal ini mungkin Mas Bobi mau ada tambahan dulu untuk sahabat mitra? Kayaknya cukup. Sudah cukup jelas ya? Sudah sampaikan sangat jelas dan komprehensif. Betul. Jadi intinya sahabat mitra ya, kalau kita ngomongin ini ya sahabat mitra udah tahu lah ya, jadi nggak usah khawatir gitu ya, ini ngomongin pajak akan dipotong, enggak gitu. Ini terbukti tadi kata Mas Najib, tergantung, semua itu tergantung dari penghasilan. Ya kayak Popa pun misalkan karyawan tetap bisa juga nggak kena pajak kan? Bisa juga. Nah tergantung penghasilannya gitu sahabat mitra. Ya bisa dihitung-hitung ya nanti contohnya gitu kan ya. Popa kalau udah hitung-hitungan biasanya pusing sih, tapi kalau udah ada duitnya dihitung cepat Popa biasanya. Cepat gitu kan ya. Oke, nah berarti aku tanya ke Mas Bobi mungkin, apakah dengan adanya dampak ini ngaruh nggak sih Mas Bobi gitu ya terkait dengan pemotongan tadi buat sahabat mitra? Khususnya misalkan kalau yang mobil ataupun yang mobil lah ya kita omongin. Seperti yang tadi Mas Najib sampaikan gitu ya, namanya pajak penghasilan itu sesuatu yang based on dari besaran penghasilan gitu ya. Mungkin kalau sampai Mas Najib bilang bahwa ya sekarang ini pemerintah lebih, kalau kita bilang lebih friendly lah kepada sahabat mitra nih, tanda kutip nih khususnya nih, karena kita lagi bicara sahabat mitra gitu ya. Jadi sebenarnya ada perubahan sedikit dan sifatnya lebih tanda kutip membantu lah. Yang tadinya cuma sampai 50 juta sekarang 60 juta. Ya mungkin perubahannya seperti itu sedikit, tetapi intinya adalah kalau kami gitu ya dari tim pajak Grab ataupun dari perwakilan DJP memang saat ini kayaknya lebih akan terbantu lah. Berarti tetap aja intinya kalau lagi gacor tinggi 200 juta 300 juta ya mungkin itu baru berasa gitu ya. Cuma untuk teman-teman yang kalau tadi Mas Popa bilang gitu ya bahwa yang Grab car misalnya ya lagi Grab car-nya lagi susah atau Grab lagi susah segala macam, ya penghasilan turun, nah itu yang mungkin akan sangat membantu sih. Jadi kurang lebih seperti itu sih yang di highlight oleh Mas Najib juga sih. Baik, nah ini menarik buat Popa gitu ya, karena ini Popa orang awam, mohon maaf ya Mas Najib. Boleh nanya lagi ya?
Ini orang awam apa orang Indonesia? Orang Indonesia yang awam. Nah, Oke. Mewakilkan soalnya ada negeri di atas awam. Awan mas. Kalau misalkan kita kan sahabat mitra ini kan penghasilannya kan bulanan itu kan dihitungnya kan beda-beda ya Mas Najib ya. Dan bisa aja di bulan ini dia gede nih misalnya. Tapi di bulan depan dia lagi kecil gitu. Apakah yang per bulan itu berpengaruh juga atau memang udah diakumulasinya dalam waktu 1 tahun itu Mas Najib? Ya, untuk driver jika bulan Januari saya dapat order 10 juta misalnya. Februari cuma 1 juta. Ya. Nggak masalah. Kalkulasikan setiap bulan. Dikumpulin ya, diakumulasi ya. Diakumulasin. Mungkin kalau di Grab mungkin aplikasinya bisa narik history nggak? Kalau misalnya bisa tuh lebih keren lagi. Ya. Misalnya bisa dikeluarkan dia history setiap bulan atau setiap tahun, akan lebih enak. Jadi diketahui bahwa penghasilan kotor mereka berapa setiap bulan, ya kan? Nanti ketika mau lapor SPT, jadi diingat ya nama SPT-nya itu SPT formulir 1770 polos. Kalau kita biasanya 1770 S gitu ya. S itu untuk pegawai. Ya. Tahu nggak S itu apa? Saya. Salah. Karena saya itu pajak saya. S adalah sederhana. Sederhana. Kenapa sederhana? Karena pegawai. Baik. Penghitungannya sudah diwakilkan oleh kantor. Baik. Seperti itu. Kalau yang teman-teman Grab adalah seorang profesional, maka dia pakai 1770 polos. Nanti di situ dia inputkan penghasilan dia setahun berapa kotornya. Dia masukkan persentase yang tadi saya sebutkan sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak nomor 17 tahun 2015. Ya. 15%, maka didapatkan bersihnya berapa. Nanti bersihnya dikurangin lagi oleh itu semua ditulis ya? Enggak, jadi ada e-form, nama pelaporan di DJP namanya e-form. Di situ tinggal masukkan angkanya, nanti dia menghitung sendiri. Otomatis, betul. Sesuai dengan status kita apa, misalnya menikahkah atau tidak, K1, K2, punya tanggungan atau tidak. Nanti di situ ada langsung muncul pajak yang harus dibayar. Baik. Kalau memang tidak ada, maka dia nol. Pajak yang harus dibayar adalah nol, artinya nihil. Iya, benar. Begitu. Biasanya kita kalau udah pada SPT, kita udah mikir, ayo gimana caranya nihil, gitu kan. Tapi sebenarnya bukan itu ya. Bukan itu, tapi ya perhitungannya yang benar. Gitu. Nah, biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Bener banget. Bapak mau nanya gitu ya, berarti dengan adanya harmonisasi gitu ya, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh sahabat mitra dengan adanya perubahan ini? Ya, gitu. Sebetulnya secara garis besar tidak terlalu banyak yang harus dilakukan. Hanya saja diharapkan dengan mengetahui bahwa undang-undang ini meringankan mitra, maka diharapkan mereka menjadi lebih patuh dalam penyampaian laporan perpajakan. Baik. SPT tahunan pajak penghasilan. Ya. Karena masih banyak, coba driver ada berapa sih driver Grab bike se-Indonesia di Grab ini? Waduh, ada nggak sejuta? Enggak sih, kayaknya nggak nyampe sih. Nggak nyampe sejuta, 500.000 ada nggak? Kayaknya enggak sih, kayaknya enggak. Kalau taruhlah 100.000, ya anggaplah ya. Popa nggak hafal juga gitu sebenarnya. Misalnya 100.000, ya. Dan 100.000 ini, 100.000 driver Grab bike ini menjalankan kewajibannya dengan melaporkan SPT tahunan. Alangkah indahnya negara ini. Iya. Amin. Jadi tidak ada lagi namanya, ya ini belum lapor pajak nih, jangan-jangan. Tapi ketika semua orang sudah patuh, maka akan namanya penindakan perpajakan, penegakan hukum di bidang perpajakan akan lebih mudah dan lebih terarah. Begitu. Baik. Nah itu dia ya, sahabat mitra. Jadi emang kita semua sama harus sadar sebenarnya, kita harus sadar karena balik lagi ini bukan buat kita juga gitu ya. Betul. Buat ya nanti sebenarnya buat kan balik lagi ya, kalau kita di jalan gitu ya, simpelnya kan gitu ya, kayak kayak terkait jalanan yang bagus gitu kan ya, itu kan balik lagi ke pemerintah, fasilitas itu akan kita nikmatin sendiri nantinya gitu kan. Sekali. Nah itu dia sahabat mitra, dengan adanya perubahan ini nggak banyak yang harus sahabat mitra lakukan gitu ya. Intinya sahabat mitra sadar dan patuh dengan pajak gitu kan. Mungkin ada pesan terakhir dari Mas Najib dan Mas Bobi? Ya, kalau dari saya bahwasannya pajak adalah bahan bakar bagi negara kita. Untuk
membuat negara ini terus berjalan, untuk membuat negara ini terus menjadi lebih baik lagi, diperlukan pemasukan negara, yaitu salah satunya adalah pajak. Mungkin bisa kita rasakan apalagi dari pandemi, adanya insentif untuk pembelian rumah misalnya, untuk keringanan pembelian kendaraan, terus dengan adanya vaksin gratis, itu juga semua dari perpajakan. Sehingga diharapkan seluruh warga negara Indonesia, khususnya mitra Grab, agar senantiasa taat terhadap peraturan perpajakan. Begitu. Siap. Terima kasih Mas Najib. Mas Bobi? Kalau dari saya nambahin dikit, kalau kata guru saya, nggak pernah ada ruginya jadi orang bijak. Yang pasti orang bijak taat pajak. Wah, tagline ini ya. Mantap. Oke, Siap, cukup. itu aja. Terima kasih banyak Mas Najib, terima kasih banyak Mas Bobi, terima kasih banyak. Mas Najib. Ya, sehat selalu. Nanti Sehat, kita sehat, akan sehat. ngobrol lagi. Siap. Kopa akan langsung masuk ke sesi yang terakhir. Oke, terima kasih sahabat mitra udah ngikutin Kopdar Online. Kita udah ngobrol bareng pajak terkait pajak bareng narasumber kita yang luar biasa, ada Mas Bobi dan Mas Najib tentunya dari Grab dan dari DJP Kanwil Jakarta Utara. Popa mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Popa, dari Mas Najib dan dari Mas Bobi juga tentunya. Kalau gitu silakan sahabat mitra boleh dilanjut ngebitnya. Ingat kata Popa tadi, biasanya after Kopline atau setelah Kopline sahabat mitra ordernya langsung gacor ya. Salam gacor, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Popa sign out. Dadah.